Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi tawfiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, bapak-bapak, orang-orang tua kami, pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Akbar Komplek Monaco, Kecamatan Deli Tua, walaupun tempatnya Johor, tapi kita masih Deli Tua ya Pak. Sekarang bapak-bapak ini, pengurus ini diberikan Allah kesehatan, panjang umur, sabar. Pengurus masjid ini masih sabar Pak. Dan salah satu masjid yang paling bagus untuk sementara dimenjamu anak-anak remaja masjid ini, untuk sementara dapat kue orang nih. Untung kali udah dapat kue ya. Aku minum belum. Ini beruntung lah. Karena sebagai masjid itu Pak, jangankan kue, pengurusnya pun datang kami datang. Nah, ini bersyukur kita kepada Allah. Ada ibu-ibunya walaupun cuma 3,5 orang. Berapa orang yang di sana tuh tengok. Majulah sini Bu, merek kepala ibu tengkleng nanti. Ini sini Bu, foto kamu. Inilah Bu, awal-awal ibu semangat Bu. Tapi dari awalnya sama oma-oma, bukan besar remaja, tapi orang ini maksa aja. Ya, tapi pindah juga Bu, kalau enggak cek tadi Bu. Pengasih lah Bu, karena ibu tanya kenal kita famili kita. Kemudian yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua DPK BKPRMI Kecamatan Deli Tua, Akhina, Bapak Fatul Umroh SPDI, kemudian segenap pengurus, serta yang kami cintai, yang kami sayangi, anggota DPK Kecamatan Deli Tua BKPRMI, dalam hal ini Brigadir Masjid. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian remaja kita ada Pak, aku. Remaja tua yang terbaik. Kemudian ada beberapa orang Ustaz tengok anak-anak kami. Ini anak-anak Ustaz ini anak asli sini apa pemain naturalisasi kan? Saya ke Ustaz dulu. Jangan main handphone. Aduh, main handphone. Belum tahu siapa Ustaz yang datang. Ustaz juga kalau ada ceramah, ada anak pasti ngasih hadiah. Dulu bagus kok. Mana peci kau? Ada peci. Dulu yang bagus. Nanti Ustaz panggil kemari, cair kok. Satu pertanyaan 10.000. Aku rasa nggak mau lah orang-orang kaya cuma 10.000. Mau? Mau kok? Memang kalau duit semua orang mau, mana mungkin nggak mau ya kan? Nah, dulu bagus-bagusnya ya, duduk, diam, lototin Ustaz 30 menit ceramah kita ini lama-lama. Karena kok lama pun sama juga ya, berkerak juga. Dah ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin
sama-sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya akan menyampaikan judul pengantin kita. Namanya pengantin nih Pak, bukan pengantin tidak kawin, tidak. Pengajian rutin. Nah, pengantin pengajian rutin. DPK BKBN ini Kecamatan Deli Tua. Pada malam hari ini judul yang akan saya sampaikan adalah 3 amal yang timbangannya itu berat. 3 amal yang ditimbangannya itu berat. Ini sebagai amalan itu. Karena saya kalau mengisi pengajian selalu ngasih amalan. Karena percuma aja Bu, kalau ustaznya bawa bui-bui, tak ada amalan yang dibawa pulang, percuma yang ngaji itu. Salah satu penyakit orang mendengarkan pengajian ini, rajin dia ikut majelis, mendengar rajin, ngamalkan malas. Jadi ini saya sampaikan ada 3 amalan, yang mana 3 amalan ini timbangannya sangat berat nanti pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, nanti pada hari kiamat setelah kita dibangkitkan dari kubur, serem kali cerita kuburan, udah bakal kita alami. Mati kan gak ingat umur Pak. Kadang-kadang yang tua belakangan, yang muda duluan. Kadang-kadang ustadznya belakangan, jamaahnya duluan. Ada anak-anak yang duluan, bapak-bapak yang belakangan. Bukan karena sehat atau sakit. Ada yang duduk-duduk tiba-tiba sesak, mati. Ada yang udah sakit bertahun-tahun di ruang ICU, gak mati-mati. Padahal anak-anaknya udah cepat kali pengen ayahnya mati, dia bagi warisan, gak mati-mati juga. Tapi pada akhirnya kita akan masuk di dalam. Nah, setelah nanti malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, tiupan yang pertama, kiamatlah dunia ini, hancur dunia ini. Tidak usah kita ceritakan lagi tentang hari kiamat, luar biasa dahsyat. Kemudian setelah dunia ini rata, semua mati, maka tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua itu dalam sebuah riwayat disebutkan 40 tahun namanya. Setelah ini bumi ini rata, semua makhluk yang ada di dunia ini, di alam jagat raya ini mati. Barulah setelah 40 tahun lamanya, itu tiupan sangkakala malaikat Israfil itu ditiupkan, baru terjadilah hari berbangkit itu, kiamat berbangkit. Singkat cerita, setelah kita dibangkitkan Allah dari kubur, digiring kita dalam suatu tempat namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar itu Pak menunggu lama, seperti lamanya kita menunggu antrian haji sekarang. Tahun sekarang 20 tahun baru berangkat, itu masih mendingan 20 tahun. Tapi ketika kita nanti mati di padang mahsyar, nunggu di situ beratus-ratus tahun, tak dipanggil-panggil Allah. Siapa yang pertama kali dipanggil Allah? Kita, umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena cintanya Rasulullah kepada kita. Rasulullah memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad, sehingga kitalah nanti yang pertama kali umat-umat itu yang dihitung dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu dihisab itu ada namanya mizan, yaumul mizan, hari di mana segala amal-amal manusia itu ditimbang, mana yang berat, mana yang ringan. Apakah amal solehnya lebih berat atau amal keburukannya yang lebih berat? Itu ditimbang. Jadi kalau ditimbang amal-amal solehnya yang berat, maka dia orang bahagia, dimasukkan Allah ke dalam surga. Sementara kalau ada amalan itu ringan, lebih banyak dosanya, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Mana ayatnya Ustaz? Mana dalilnya? Ayo kita baca-baca surat Al-Qari'ah. Ini kajian kita ini tentang surat Al-Qari'ah. Itu anak-anak Ustaz itu ada yang hafal Al-Qari'ah. Maju sini. Nanti cair dari ketua DPK 10.000. Jadi ayo siapa? Siapa yang hafal surah Al-Qari'ah maju ke depan.
pertama kau dapat 10.000, yang kedua kau masuk YouTube live streaming Ustaz. Nah, ini live streaming kita disaksikan oleh seluruh dunia. Ayo. Siapa berani? Ada yang mau? Udahlah. Kita baca sama-sama ya, surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Brigadi, sama-sama. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-mihnil manfus. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Terus khaffat mawazinuhu faummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Mana yang kalian Brigadi? Al-Qari'ah itu apa? Emang sengaja tak kami apa Ustaz? Ngeri kami baca ayat itu, karena tentang kiamat. Nah, kita ambil ayat 7 sampai selesai ya, Bu. Ayat 6 sampai selesai. Ini kajian kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Surga lagi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sebaliknya, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya alias lebih banyak dosanya dari pahalanya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Jadi neraka hawiyah itu apinya panas. Macam mana panasnya Ustaz? Kau masukkan nanti, kalau emak kalian nanti masak, kompor gas taruh di atas. Panas Ustaz. Itu tidak sebanding dengan api yang ada di neraka. 1 banding 100 kali 1000 lipat. Jadi jangan pikir enak neraka. Siapa mereka yang masuk surga, masuk neraka? Yang masuk surga itu orang yang amalan, timbangan amal kebaikannya banyak, kemudian timbangan dosanya sedikit. Kalau sebaliknya lebih banyak dosa daripada pahala, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Kalau begitu Ustaz, apa amalan kita supaya timbangan kita berat di akhirat, pada hari kiamat itu, sehingga selamatlah kita daripada siksa neraka, masuklah kita ke dalam surga. Nah, mana amalannya? Amalannya ada di kiamat. Jadi adik-adik kami, remaja masjid, kalau kalian mau selamat daripada neraka, masuk ke dalam surga, berat timbangan amalan kita itu, maka ada 3 amalan yang mesti kita amalkan ketika kita hidup di dunia. Yang pertama, amalan yang paling berat nanti timbangannya di akhirat adalah akhlakul karimah, akhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam
hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud, apa sabda beliau? Asqalu ma yudhu fil mizan al-khuluqul hasan. Yang paling berat di atas neraca amal pada hari kiamat itu adalah akhlak yang baik. Ini kita baru selesai memperingati Maulid, udah mulai kita. Itu rata-rata temanya kan meneladani akhlak Rasulullah, mencontoh akhlak Rasulullah. Jadi ternyata yang memberatkan timbangan nanti di akhirat adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Oh, sekarang nih akhlak nih payah bu. Payah bu ya. Cari anak-anak muda sekarang yang punya akhlak mulia itu susah kita cari. Oh, luar biasa akhlak anak sekarang. Lewat di depan orang tuanya selalu aja. Dulu paksa juga aku berdiri. Aku rasa ibu ini baru semangat yang aku berdiri. Dulu bu, anak-anak kita, anak-anak dulu ibu lah. Kalau dulu lewat di depan orang tua, mana dia pak? Itu nggak berani tuh. Kalau misalnya ada dari belakang nggak berani, dari depan, dari belakang. Kalau di depan dia tundukin. Tengok anak sekarang. Mau dia tunduk, jalan dia tenteng lagi. Ya, berek lagi. Ada tunduk lagi. Ya. Yang kedua, tengok anak-anak sekarang akhlakku masuk rumah. Oh, sikit yang mengucapkan salam. Begitu masuk buka pintu, wah, lari putar panting campak atas. Nyala orang tua tak pernah lihat. Dulu coba kita, assalamualaikum, ada mak kita di depan, pulang adiknya mana cium. Sekarang, mau pergi sekolah nih kita, bayar. Tidak usah anak-anak ibu aja kalau bapak mau pergi kerja. Pernah lagi ibu cium pipi kanan bapak? Pernah. Pernah Ustaz nanti bilang enggak. Ya pak? Kalau tidak, friend. Gigi aja bapak. Bapak pun tak mau lagi nyala istri. Oh bu, dulu zaman dulu umi abi, umi saya, buya saya juga mau pergi. Oh mesra. Umi, buya pergi dulu ya. Cium, pipi kanan, kiri, cium kering atas. Oh luar biasa orang tua zaman dulu. Sekarang mana? Apalagi tengok anak-anak gadis yang baru nikah, anak-anak kita. Oh tengok bu, nginap ibu sekali ke rumah, nginap. Tengok kayak mana akhlak mereka. Mau pergi kerja, gigi, pulang gigi. Tak ada sama sekali tegur sapa. Ini akhlak ini ada hancur-hancuran zaman sekarang ini pak. Tak tahu lagi kita mana akhlak Rasulullah tuh, tak kita tiru. Karena maulid cuma ketawa ke TV aja ustaznya. Kalau nggak ketawa ke TV nggak diterima jamaah. Kalau nggak bisa ketawa ustaz tuh maulid, besok pasti tak diundang lagi. Padahal bukan ketawa-ketawa itu intinya. Ilmu akhlaknya itu macam mana? Pernahkah ustaz-ustaz menyampaikan bagaimana cara masuk rumah? Itu akhlak Rasulullah. Apa yang kita ucapkan ketika kita masuk rumah, keluar rumah, doa makan, setelah makan, adab tidur, adab kamar mandi, itu tidak dikasih tahu. Wahai anak Ustaz, coba Ustaz tanya dulu, apalah doa keluar rumah? Kau tiap hari keluar rumah? Keluar rumah? Kau tadi ini keluar rumah nggak? Atau kau dari mana kau tadi ini? Kan kau keluar rumah kan? Apa yang kau baca? Tengok kau nggak tahu. Jangankan aku, ayahku pun tak tahu. Nah itulah pula rasanya. Bu, 5 orang. 50, 5,5. Itu ada bocah tadi. Ibu saya tanya lah, tadi keluar rumah apa lagi baca kemarin? Mana tahu? Apa? Tawakal tuh terus. Naik apa ibu tadi? Jalan apa naik kereta? Jalan. Kalau naik kereta apa doanya? Belum mati. Sudah di atas bu. Waktu mau naik. Gak apa lu saat tepatin lah. Tawakal itu udah bisa. Terus kalau ibu nanti pulang ke rumah, masuk rumahnya apa yang dilakukan bu? Pak? Atau tadi masuk masjid apa yang ibu baca? Kaki apa duluan masuk? Keluar nanti masjid ini apa kita baca? Kaki apa duluan?
Coba, salah-salah aja anak sekarang. Keluar rumah itu kaki apa? Kalian anak-anak remaja, keluar rumah pakai kaki apa kalian? Kanan, tengok. Tak beradab. Keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Enggak tahu orang akhlak. Hancur akhlak sekarang nih. Aku Ustaz tak kaki kanan tak kaki kiri. Jadi kaki dua aku Ustaz. Kaki. Tadi masuk masjid, udah habis jam 9 nih. Memang tak terasa zaman sekarang ya. Mau kiamat dunia. Karena kata Rasulullah, kalau waktu itu berjalan cepat, itu tanda kiamat. Tak sadar awal tadi setengah 9 mulai udah jam 9. Jam juga di setengah jam 4. Tapi masih bagus satu lagi. Dah. Apa tadi doa masuk masjid? Beradab gak kita? Akhlak kita tuh di mana? Siapa yang hafal? 20.000. Doa masuk keluar masjid kaki apa keluar nanti. Masuk masjid kaki kan? Doanya Allahumma ftahli abwaba rahmati. Keluar kaki kiri. Dari mana kau tahu? Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba ayo sama-sama. Allahumma ftahli abwaba fadli. Kalian anak remaja kalian berada di masjid, kalian masuk aja gitu masjid ini. Coba doa lagi. Allahumma ftahli, masuk. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Keluar. Nah itu bisa juga. Sekarang Allahumma ftahli aja. Allahumma ftahli. Ya ujungnya ada ganti. Kalau masuk rahmati, kalau keluar fadli. Nah. Masuk kamar mandi, kaki apa? Tiba-tiba kanan, itu kan nampak kali goblok ya. Apa doanya? Allahumma barik lana fima rozak lana itu ayahmu. Kenapa ayahmu baca doa makan masuk kamar mandi? Karena kamu merokok. Dalam berak, rokok. Ya Allah ya Karim. Ya Allah barik mana lah ya kan? Sampai dalam baca doa tidur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa tidur dia. Keluar doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya karena merokok kenyang. Apa doanya? Ghufran. Itu masih sedikit lagi akhlak itu. Nah, coba satu orang dulu. Kita bagi peci kau sini. Sini. Gak usah ajari kau. Ini tentang adab dan akhlak sini. Gak apa-apa nasi. Enggak ditanya. Praktek. Gak mungkin mak kau suruh kemari. Bisa cium tangannya kan? Mondok Ustaz. Bu, Mbak, kalau bapak punya cucu, mau disalam cucu. Ini kita ngasih tahu caranya kasih salam. Nah, kalau salaman itu kau tahu kayak mana? Oh, ya berarti ini. Nah, itu betul. Jadi kalau nyium tangan orang tua, ustaz, atau nenek-neneknya itu jangan di kening. Ini anak sekarang di kening, di pipi kanan, pipi kiri. Itu di bawah itu kena hidungnya, ini bibir atas saja 3 kali. 1, 2, 3. Dah. Apalah kau doakan ayahmu setiap sholat mama. Coba cara berdoa. Tapi anak soleh itu kan doa itulah akhlak kita sama orang tua kita. Apa? Siapa namanya? Korea ya, berapa? Di mana sini? Mana? Di mana? Sudah nanya, udah Pak Jokowi. Bagian versi satu yang bisa kau, bentar lah kau. Oke, santren, berapa hafal? Berapa juz? Bukan masuk. Mudah-mudahan menghafal Quran ya.
Doakan mayat kita kalau mau lancar ngapal itu doakan Allahumma ghfirli wa liwalidayya warham kama rabbayani shaghira. Terima kasih ya. Nah, itu yang pertama, akhlak mesti dijaga. Kalau mau berat timbangan amal kita nanti di akhirat, akhlak. Akhlak itu di atas ilmu. Banyak pun ilmu kita, tapi kalau tak beradab, tak punya akhlak, orang pasti gak simpati. Betul Bu? Betul? Misalnya contoh, ada seorang ulama atau kiai masuk dia pengurus. Sekarang pengurus banyak organisasi. Ketahuan ilmunya tinggi, tapi ketangkap tangan dia korupsi. Hina gak dia? Hina karena dia tidak berakhlak. Coba nanti misalnya ada ustaz, ilmunya tinggi, ceramah kemana-mana, tapi nanti keluar komplek di celana pendek ya. Kira-kira Bapak macam mana menilainya? Hina dan rendahnya. Kenapa? Walaupun tinggi ilmunya, tapi dia tidak punya akhlak ada. Rendah dia, apalagi nanti di akhirat. Nah, jadi yang pertama ini akhlak dijaga. Ini anak ustaz nih bergaul zaman sekarang, akhlak betul-betul dijaga. Ya, antara satu kawan dengan yang lainnya, jangan suka ejek mengejek. Ini ejek mengejeknya ini bahaya. Apalagi medsos kita nih, hati-hati. Ya, jangan suka main TikTok yang nggak kena-kena. Dijaga. Ya. Kemudian yang kedua, ikan aja. Amal yang dapat memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat adalah zikir. Apa Pak? Zikir. Zikir itu artinya yang paling gampang mengingat. Artinya mengingat Allah. Zikir itu apa Ustaz? Setiap kalimat baik itu zikir Pak. Kalimat yang baik itu zikir. Asalkan ingat kepada Allah itu zikir lah. Bisa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, afdhalul dzikri, la ilaha illallah. Ini mesti kita lazimkan. Jangan sampai satu hari itu kita tidak berzikir kepada Allah. Karena kalau ada orang tidak berzikir kepada Allah, malas dia berzikir kepada Allah, nanti takutnya hatinya mati. Salah satu tanda hati mati, tak berfungsi hati itu, tak tergerak untuk melakukan kebaikan, itu salah satunya malas berzikir Pak. Zikir malas. Jadi zikir itu macam mana Ustaz? Apa mesti yang 5.000 kayak di Basilang sana? Oh jangan dulu. Yang awal-awal aja Pak. Habis sholat 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33. Ini kadang-kadang enggak. Habis sholat pun kabur. Habis sholat pun kabur. Inilah orang nih. Orang mana mau nih Pak? Zikir-zikir. Zikir Pak. Habis sholat kemarin langsung kabur kan. Masih assalam, kata imamnya, assalamualaikum warahmatullah. Imamnya balik badan, mana lalu badannya? Tak ada. Lalu ada buat. Mau berzikir. Ini Ustaz kasih tahu sama kalian. Apa manfaat zikir? Ini Ustaz bawa kitab namanya Kitab Tambil Wafidin. Ada 4 keutamaan zikir. Yang pertama, zikrullahi alamul iman. Zikir kepada Allah itu alamul iman, tanda orang beriman. Jadi kalau orang beriman atau orang apa? Beriman. Tanda orang beriman, kata Rasulullah, dia suka berzikir menyebut nama Allah. Saya tanya dulu, kalian nyebut nama Allah di berapa kali saja? 2 kali. Coba kita katakan berapa kali kita berzikir kepada Allah 1 hari 1 malam? Atau jangan pernah berzikir? Jadi tanda orang beriman itu zikrullah, disebutnya nama Allah di lisan, di hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Itu namanya zikir. Ustaz kalau wirid-wirid itu zikir juga. Cuman zikir di kadang-kadang pala awak nek orang berzikir waktu wirid Yasin ini malam Jumat, atau ibu-ibu pengajian kalau zikir. Zikirnya macam-macam. Zikir itu mesti menusuk dan menyentuh kalbu, khusyuk.
dimaknai dia itu apa yang kita ucapkan. Misal ini kan zikir yang paling andalan kita Pak, kalau wirid apa Pak? La ilaha illallah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Macam-macam tuh model orang zikir. Kalau emak-emak nanti berwiridan berzikir tuh, mulutnya tuh ada yang mulutnya tuh tak kebuka sedikit karena paling listriknya mahal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ibu-ibu. Udah gitu matanya tak kemana-mana, pegang selendang. Jam 2 siang mirip Pak anak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jam 2 lama kali la ilaha illallah. Ada gitu Bu? Enggak. Nanti ada ibu-ibu bawa anak sambil zikir tuh. La ilaha illallah. Kan kau ustaz, hari itu suka bawa lagi kau ya. La ilaha gimana zikir gitu? Ada yang Pak, bapak-bapak, bapak-bapak tunduk. Mantap, awak pikir khusyuk, rupanya ngantuk. Iya, bapak. Macam-macam orang zikir. Jadi zikirnya itu nggak masuk ke dalam hati. Ada paling hebat tuh Pak, kalau bapak-bapak berkreasi itu nggak rata-rata lah. Sini ada berkreasi itu. Ada berkreasi komplek. Ibu. Oh. Ini muslim semua kan? Muslim semua sih. Kan? Ayo kita sih, mungkin bisa. Kalau ada ustaznya siap kita datang. Jadi itu penting wirid yasin itu sebetulnya Pak, supaya kita kapan kita mau berzikir rame-rame. Waktu wirid yasin itulah kan Bu. Ibu ada wirid? Di mana ibu wirid? Bu, ada wirid? Enggak juga. Ada di mana ibu wirid? Bapak tak ada, ibu ada. Gimana ceritanya? Hah? Oh, ini sini. Tiap hari? Oh, ada zikir-zikirnya kan? Ada. Tadi lah yang la ilaha illallah. Bagaimana? Yang paling sedapnya ibu ini kalau la ilaha illallah Pak, dia bawa tas besar itu. Ibu-ibu kalau perluitan satu yang nggak pernah tinggal tas. Untuk apa tuh? Sambil zikir masukkan kue. La ilaha illallah. Nggak salah ya Bu ya. Awak capek mengisi perbedaan ibu-ibu. Itulah kelakuan. Macam mana zikir itu mau masuk menembus ke dalam kalbu berbekas? Salah. Bapak-bapak kalau udah dikasih makan ceritanya. Pertamanya mantap. La ilaha illallah. Gigi satu. Masuk gigi dua. La ilaha illallah. Masuk gigi tiga di parah. Pelan-pelan apa? La ilaha illallah. La ilaha. Ustaz, jadi kalau zikir tuh kepalanya kemana? Udah, ada gereng kanan, gereng kiri, gereng kanan. Ada gini, ada gini. Bisa saya satu ya. Saya punya kitab namanya Hidayatus Salikin. Ini kitab Arab Melayu. Ini pengarangnya ini adalah Tuan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Di atas kitab ini ada namanya kitab saya Bukhari Arab Melayu. Beliau menyebutkan dalam kitab ini cara berzikir itu ketika kita la ilaha illallah kepalanya kemana itu ada disebutkan di sini. Salah satu caranya yang mudah ini. Jadi Bu nanti jangan gini-gini lagi kok zikir tuh jangan la ilaha illallah jangan gitu lagi. Ini saya ajarkan. Kalau bapak-bapak kan nggak ada wirid. Kalau lagi sini ada wirid nggak tahu. Heran juga awal. Nah ini Bu. Jadi kalian perhatikan juga, kalian pun ada remaja ini harus tahu kalian. Jadi ini kalian remaja, abang-abang. Jadi kalau zikir la ilaha illallah itu kepalanya di dalam kitab itu disebut gini Bu. Waktu la itu dari pusat. La tes la, ayolah bang tes la dulu. La ilaha il baru
masukkan ke hati, tancapkan. Allah, karena hati itu di sini. Hati kita tuh Pak, yang tempat zikir itu letaknya mohon maaf kalau ada kalian ini kalian yang sebelah kiri tuh. Mohon maaf tempat susu kita sebelah kiri agak ke bawah sedikit. Peganglah lama kan. Pegang, itu susunya pegang, di bawah sedikit sebelah kiri. Pegang. Nah, di situlah nanti Allahnya. Ulang, ikut saya. Ayo sama-sama. Mari. La ilaha illallah. Ayo, coba. Semuanya dulu. 1, 2, 3. Kalian juga. La ilaha illallah. Tancapkan. Jadi kalau itu la ilaha illallah itu kita ucapkan, kita tarik dari bawah, naik ke atas. Baru kita tancapkan dalam hati, inilah Pak nanti yang akan menolong kita ketika kita sakaratul maut. Bu, pernah ibu nengok orang mati? Pernah? Gimana kok nengok? Saya bolak-balik Pak, menalkin orang mau mati. Sesak. Jam 2 malam diketuk, Ustaz Mahmud. Assalamualaikum, Ustaz, tolong Ustaz. Buka pintu, ada apa? Tolong Ustaz, ayah. Kenapa ayah? Mau tolong Ustaz, dari rumah Ustaz. Masih pakai baju kawan, masih keluar sama bini awal. Bila nak enak dari Ustaz, ada orang mati baru datang Ustaz. Main-main tak dipanggil Ustaz. Dah, datang saya tengok. Udah sakaratul maut. Mata mau bilang lagi, ini udah kalian talkinkan. Apa itu talkin Ustaz? Tengok. Apa itu talkin? Bodoh. Anak 10 orang ganteng-ganteng kerja di bank, kerja di Pemko, kerja di mana? Talkin pun nggak tahu. Dalam hati, lalu pantas ayah mau tak mati-mati. Nah, begini saya bisa kan. Talqin kan itu mengajarkan la ilaha illallah, itu namanya talqin. La ilaha illallah. Mati juga. Kalau ada orang mau mati itu Pak, ini ilmu juga nih. Kalau ada orang mau mati, kiblat sana nih Pak ya. Kiblat. Ada 2 caranya. Kalau ada orang sakaratul maut, siapa? Itu suami ibu mau mati. Ada suami ibu mau mati nih enggak? Belum kan? Nanti kalau ada mau mati, siapa aja mau mati? Jangan panggil Ustaz lagi. Anaknya, istrinya, suaminya yang menalkinkan. Saya ajarkan. Ada yang mau contoh sini? Sampai mau mati coba. Yang mana lebih pandai? Ustaz. Ada? Enggak apa-apa, contoh aja. Atau saya mati gue nalkinkan? Sini. Bang. Coba tidak jangan katakan. Tengok. Kalau ada orang mau mati, ada kiblat. Caranya seperti kita di dalam kubur. Ibu dalam kubur pernah nengok orang masuk ke dalam kubur tuh main kemana diarahkan? Mereka ke kanan. Kita anggap salah kiblat kan Bu ya. Aku tidur di sini dan tidur. Pertama hadapkan dia gini. Kalau bisa mereng nih. Bisa. Ustaz, saya Ustaz, encok. Bangkit. Ini kiblat arahkan. Nih. Kakinya ini mohon maaf, ini ngarep di sana. Ini gini dia. Tuh. Talkinkanlah dari sebelah mana? Ada yang bilang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, terserah. Talkinkan la ilaha illallah. Gitu. Dihadapkan dia. Jangan dihadapkan tak kemana-mana, utara pula dihadapkan nanti dia. Jadi dibisikkan. Nggak mati-mati juga lah bapakku tadi. Saya bilang, ini
nggak mati-mati ayah kalian. Ini loh yang paling besar. Apalah pekerjaan ayah kau ini selama hidupnya? Ke masjid? Ya. Jadi waktu ajar dia kemana? Main gaplek. Main gaplek. Tahu gaplek? Kalau pak, mana? Ini handphone kau, ini handphone kau. Itu apa? Ada paketnya? Ada. Kalau ada banting saya bilang. Ada. Saya ketik aja lah. Oh, saya tunjukkan langsung sama bapak. Langsung aja. Dokter, Ustaz, kok bisa mati yang kucing pakai apa? Saya tunjukkan. Inilah balak 6 sama. Itu orang mau mati itu tergantung apa kebiasaan dia selama hidup di dunia. Apa yang saya ucapkan. Maka zikir la ilaha illallah itu pinomat setiap malam Jumat buat begitu. Itu lagu Nabi itu. Kalau nggak gitu tak sempat awak. Senin sibuk kerja, Sabtu udah pergi ke Brastagi, dan bila ikut lagi tidur di holiday sana daripada ikut berzikir-zikir. Nah, kebiasaan kita la ilaha illallah tuh diucapkan zikir la ilaha illallah. Karena sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. Kalau kami di Basilang sana itu enggak la ilaha illallah, tapi Allah 5.000 kali bu habis sholat. Sanggup? Jadi habis sholat kalau kita tarikan Pak di Basilang sana itu Ismul Zat itu Allah itu diucapkan 5.000 kali. Allah 5.000 kali. Itu barulah standar, itu kurang standar. Awak 33 kali pun tak mau juga awak berzikir. Malam Jumat pun tak juga berwir. Sekali berwir kita lihat model-model dari berzikir tadi. Kita apa-apa yang gitu. Nah, jadi berzikir kepada Allah. Yang pertama itu tanda orang beriman. Nah, 5 menit lagi ya, kita cepat. Yang kedua, salah satu fadilah atau keutamaan berzikir itu wa bara'atu minan nifaq. Orang yang rajin zikir mengucapkan Allah la ilaha illallah dan zikir-zikir yang lainnya, maka dia akan terbebas dari sifat munafik. Sifat munafik. Yang ketiga wa husnun minasyaitan. Orang yang rajin berzikir itu dia akan menjadi benteng dari setan. Orang yang rajin berzikir itu benteng daripada gangguan setan. Contoh. Oh, Pak, Mama, bukan ngajar, ingatkan aja. Sebelum sholat itu ada zikir yang diamalkan supaya dalam sholat itu kita khusyuk. Apa? Surat An-Nas. Pernah dibaca? Sebelum sholat itu disunnahkan oleh Rasulullah baca zikirnya itu baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil nas. Supaya apa? Supaya setan tidak datang mengganggu. Jadi, minal jinnati wan nas. Allah barukan. Itu di akhir surat An-Nas itu min syarril waswasil khannas, dari gangguan jelek para jin dan jin, min syarril waswasil khannas, jin dan wanas, dari jin dan wanas manusia. Kata sebagian ulama, kalau kita bacalah Qul a'udzu birabbin nas di sebelum sholat, itu setan itu Pak hadir di dalam sholat kita. Dia bisik-bisikkan dalam hati kita. Spesial ada setan itu bisik-bisik dalam hati kita. Tapi kalau kita baca Qul a'udzu birabbin nas ini, kata para ulama, maka setan itu kalau mendengar ayat ini dia akan bersembunyi. Enggak dia nongol. Dia sembunyi. Enggak kita baca Qul a'udzu birabbin nas, nongol dia. Itulah sholat itu macam-macam mana. Allahu Akbar. Semua dirancangnya di dalam sholat. Merancang di dalam sholat. Aku nanti pulang dari sini ada bakso enak di simpang. Harganya 10.000 enak. Allahu Akbar. Cuma mau hujan pula ini macam mana? Sami Allahu liman hamidah. Tunggal sholat nanti suami.
Allahu Akbar. Suami pulang coba kautin sebelah tangga rumah. Sambil dia sholat, disitulah dia merancang. Ada orang sholat gitu? Banyak. Allahu Akbar. Misalkan ada tukang teko jual tadi baju itu cepet lempul kan rugi tuh. Modal gua cepet 60. Allahu Akbar. Ada tak lagi nomor kakak dia telepon suruh balik dia. Rugi. Merancang dia dalam sholat sehingga tak khusyuk. Macam-macam orang sholat. Jadi baca pun. Kemudian wahirzum minan nar, orang yang suka berzikir itu nanti dia dijaga dari api neraka. Tadi contohnya. Jadi perbanyak zikir Pak ya. Perbanyak. Ayo sama-sama kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amalan yang berat nanti timbangannya di akhirat adalah banyak-banyak berzikir. Yang ketiga yang terakhir. Amalan yang berat timbangannya nanti di akhirat adalah mengurus jenazah. Mengurus jenazah. Nah, mengurus jenazah ini kan ada 4 Pak. Yang pertama memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkubur. Kalau kita ini tak tolak 4. Kita ini cuma 2, menyolatkan dengan mengkuburkan. Kalau yang 2 lagi tugas bilal mayit. Makanya Bu, kalau ada yang jadi bilal mayit di sini Bu, sabar. Walaupun tak dapat apa-apa, nanti balasannya besar. Kemudian bagi kita ini kebiasaan kita Bu di lapangan. Kalau ada orang meninggal, rata-rata mau menguburkan pulang. Padahal detik-detik menguburkan itulah, disitulah banyak ibroh dan pelajaran yang bisa kita petik. Saya bacakan hadisnya Bu ya. Keutamaan orang yang merawat jenazah tadi Pak, bilal mayit tadi itu. Apa keistimewaannya? Seberapa besar Bu pahalanya? Luar biasa. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban kana ma'a hatta yusalli 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini kullu qiratin mithlu uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Barang siapa yang mengantar jenazah seorang muslim karena iman dan mengharapkan ridha pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan terus mengikutinya hingga disolatkan dan diselesaikan menguburkannya, selesai menguburkannya, artinya dia ikut menyolatkan, dia ikut menguburkan ke kuburan, maka ia akan kembali membawa pahala 2 kirot, sebanyak 2 kirot. 2 kirot itu macam mana? 1 kirotnya itu sebesar bukit Uhud. Sebesar bukit Uhud. Ibu udah pernah naik haji? Umrah, berapa? Lihat Jabal Uhud. Lihat Jabal Uhud. Besar apa kecil? Besar. Jabal Uhud itu besar, batunya besar-besar. Jabal Uhud itu kalau ditimbang, bisa nimbangnya? Tak bisa. Ditamsilkan Rasulullah, pahala orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan, disolatkan, kemudian ikut menguburkannya, dapat pahala 2 kirot. Berarti 2 kirot seperti 2 gunung Uhud itu. 1 gunung Uhud aja pun ditimbang, takkan sanggup timbangan dunia ini untuk menimbangnya.
Begitulah besarnya Pak. Kalau kita mengurus jenazah, cuman tolong urus jenazah ini jangan selemak ya. Sedih kadang-kadang Bu kita Bu. Ini tahu di almarhum nih Ustaz, tapi anaknya perempuan semua. Ada menantunya tak Ustaz, nggak tahu ilmu agama. Akhirnya diserahkan kepada penggali kubur. Penggali kubur ini dahsyat luar biasa, pakai celana pendek, entah sholat enggak, wallahu a'lam, main campak-campakan aja waktu itu dalam kubur. Hati-hati. Maka nih kalian nih, belajarlah kalian nih. Jangan nama saya Pak Amjad. Waduh gimana itu nama saya. Belajar tuh, kayak mana cara naruhkan ayah kita nanti ke dalam kuburan. Kau nyolatkannya, kau yang nyolatkan, jangan orang lain. Ini bergani-bergani nih. Yang nyolatkan ayah kita itu kita, jangan orang lain. Kalau masih ada Ustaz Mahmud tak mau aku. Kalian yang nyolatkan. Cuma yang jadi bergani, Pak. Yang nyolatkan kita itu anak kita Pak, jangan orang lain, jangan Ustaz, anak kita yang nyolatkan. Biar anak kita itu dapat pahala 2 gunung kilo. Besar pahalanya, jadi jangan main-main. Itu macam-macam itu. Masalah menyolatkan bukan enaknya, 4 takbir aja ya Pak. Jangan Pak rokaat. Ini kadang-kadang ada Quran. Kadang-kadang anak-anak tak pernah dia belajar agama, karena terpaksa dia maju. Kuat pula lagi dia usollinya. Usolli fardhal janazati, usolli ala hadhil maitati arba'a raka'atin fardhon lillahi ta'ala. Allah. Kau udah yakin kali bukan Allah Akbar, ruku deh. Sami Allahu liman hamidah. Makmum di belakang udah heran. Sejak kapan ini sholat jenazah ada rukuknya? Ikut juga makmum di belakang. Allahu Akbar. Ini imam pau, makmum. Nah, sholat itu 4 takbir. Yang pertama apa kita baca? Surah Al-Fatihah. Rakaat kedua. Takbir kedua, sholawat. Takbir ketiga, doa Allahumma fir lahu. 4, Allahumma la tahrimna. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mau saya sampaikan, tapi waktulah yang membatasi kita. Insyaallah kita sambung lagi kajian kita ini pada pengantin-pengantin yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua, terkhusus pada diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, banyak-banyak mohon dimaafkan. Kepada hadirin wal hadirat, semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Tempatkan Allah nanti kita pada tempat yang terbaiknya. Semoga amal 3 amal ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berakhlak yang baik, kemudian rajin-rajinlah, banyaklah berzikir. Kemudian kalau ada orang mati, ikutlah kita membantu daripada proses kematian seorang mayit itu. Ini yang kami sampaikan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbulan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا من اهل القران واجعلنا واهلنا واولادنا من حفاظ القران واجعلنا واهلنا واولادنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل